Soreya adalah seorang pria yang terkenal dan terhormat. Dia adalah seorang ayah dengan 2 putra. Suatu pagi, ketika dia dan seorang teman sedang dalam perjalanan untuk mandi di sungai terdekat, mereka kebetulan melewati seorang bhikkhu, Mahakacayanatera yang sedang merapikan jubahnya di luar kota, saat dia akan menuju kota Soreya untuk berpindah cara. Pemuda Soreya, melihat kulit cerah sang Tera, memicu keinginan muncul di hati Soreya. Dia berpikir, oh, andai saja Tera itu adalah istri saya, atau istri saya. Memiliki kulit keemasan yang sama indahnya. Belum sempat dia menyelesaikan hayalannya itu, tiba-tiba suatu hal aneh terjadi pada tubuhnya. Betapa terkejutnya, dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seorang wanita. Karena terlalu malu untuk pulang ke rumahnya dan menghadapi keluarga serta teman-temannya, dia melarikan diri ke Taksila, sebuah kota yang sangat jauh, dan tinggal di sana. Teman-temannya merindukannya, mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya. Di kota tempat tinggalnya yang baru, Soreya diperkenalkan kepada seorang saudagar kaya yang sangat menyukai hal yang indah-indah. Saudagar ini meminta Soreya untuk menikah dengannya dan Soreya menerimanya. Tidak lama kemudian Soreya melahirkan seorang putra dan seorang putra lagi tidak lama setelahnya. Suatu hari, seorang teman lama dari kota asalnya kebetulan datang ke Taksila untuk urusan bisnis. Walaupun temannya ini tidak mengenalinya, tetapi Soreya segera mengenalinya dan mulai bertanya-tanya soal keluarganya. Temannya ini tidak tahu siapa dia, tetapi dia tertarik karena Soreya sangat peduli dengan orang-orang yang sama sekali belum pernah ditemuinya. Akhirnya Soreya mengungkapkan kepada temannya siapa dia sebenarnya dan menceritakan kembali apa yang terjadi padanya di hari dia memiliki pikiran buruk terhadap seorang bhikkhu tampan tersebut. Temannya itu kemudian menyarankan Soreya untuk mengirim seorang pelayannya pergi mencari bhikkhu tersebut dan mengundang bhikkhu itu ke rumahnya untuk menerima dana makan. Dengan cara itu, katanya Soreya bisa menjelaskan kepada bhikkhu tersebut apa yang telah terjadi dan meminta maaf. Bukan pekerjaan mudah untuk mencarinya, tetapi akhirnya dia menemukan bhikkhu tersebut dan mengajaknya untuk rumah Soreya di mana bhikkhu tersebut diberikan pelayanan dan persembahan makanan dengan baik. Setelah selesai makan, Soreya menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang pria, tetapi sebagai pria dia mempunyai pikiran buruk terhadap bhikkhu tersebut, alhasil dia berubah menjadi perempuan. Soreya sekarang sangat menyesal terhadap tindakan lampaunya. Bhikkhu itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memaafkannya. Akhirnya, Soreya berubah kembali menjadi seorang pria. Tentu saja, pria yang sebelumnya menjadi suami Soreya sangat terkejut dengan perubahan istrinya. Tetapi karena dia adalah orang yang lembut dan penuh welas asih, dia meminta Soreya untuk tetap hidup bersama mereka. Karena ketika sebagai wanita, bagaimanapun dia adalah ibu dari kedua putranya dan sang saudagar adalah ayah mereka. Soreya kemudian merenungkan bagaimana dalam satu kehidupan dan dengan satu tubuh dia telah mengalami perubahan jenis kelamin dan bagaimana dia melahirkan 2 anak laki-laki. Karena merasa sangat lelah dan jijik dengan semua hal ini, dia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjadi murid Mahakacanatera. Setelah itu, dia sering ditanya, siapa yang lebih kamu cintai? 2 putra yang kamu miliki sebagai seorang pria atau 2 lainnya sebagai seorang istri? Kepada mereka, dia akan menjawab bahwa cintanya kepada mereka yang lahir dari rahimnya lebih besar. Pertanyaan ini begitu sering diajukan kepadanya, membuat dia sangat kesal dan malu, jadi dia pergi menyendiri dan dengan tekun merenungkan pembusukan dan hancurnya tubuh. Dia segera mencapai tingkat kesucian kearahantaan. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepadanya, dia menjawab bahwa dia tidak memiliki kasih sayang untuk seseorang secara khusus. Bhikkhu-bhikkhu lain yang mendengarnya mengira dia berbohong. Mereka melaporkan tentang Soreya yang memberikan jawaban berbeda kepada Buddha. Beliau berkata, putraku tidak berbohong, dia mengatakan yang sebenarnya. Jawabannya sekarang berbeda, karena dia sekarang telah mencapai tingkat kesucian kearahantaan dan dengan demikian tidak lagi memiliki kasih sayang kepada siapapun secara khusus. Dengan batin yang terarah dengan baik, putraku telah menghasilkan kesejahteraan dalam dirinya yang tidak dapat diberikan kepadanya oleh ayah maupun ibu. Stanza 43. Apa yang ibu, ayah atau bahkan sanak kerabat yang lainnya tidak bisa melakukannya, batin yang diarahkan dengan baik bisa melakukannya lebih baik dari itu. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.